Hi everyone, my name is Fedzi Fairuzul Musalama Sudiko. You can call me Fedzi, and welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi di video University 101, specifically in Student Visa Application part 2 kali ini, kita akan ngebahas tentang persenan atau tahap-tahap yang harus dilalui di saat kalian sudah submit application dan sudah melakukan pembayaran melalui EMGS. Sebelum kita ngebahas lebih dalam tentang persenan-persenannya, biasanya di EMGS itu mereka menggunakan persenan seperti lingkaran. Kalau misalkan udah full berarti udah 100%. Nah, kalau misalkan aku pribadi dulu, itu langsung dimulai dari 5%. Nah, seperti yang bisa kalian lihat warnanya kan kuning. Jadi di EMGS itu mereka tuh punya color di lingkarannya. So basically ada 3 warna. Yang pertama ada warna hijau, berarti application kalian being progressing accordingly atau sedang diproses. Kalau misalkan warnanya kuning, your application is pending atau mungkin terjeda karena mereka biasanya minta kalian untuk memenuhi sebuah dokumen tertentu atau mungkin untuk memperbaiki sebuah dokumen. Biasanya nanti EMGS akan ngasih tahu kok lebih detailnya gimana. Warnanya merah artinya application kalian terreject atau tertolak. Jujur ini nggak tahu karena kenapa, karena alhamdulillahnya aku nggak pernah kejadian dan jangan sampai terjadi juga di kalian. Oke, kalau berdasarkan pengalaman aku sendiri itu dimulai dari 5%. Jadi 5% aku ini langsung otomatis kuning karena permasalahan payments. Jadi di MJS aku tuh tertulis bahwa pending the submission of payment for your visa approval letter. Jadi kenapa 5% langsung kuning? Karena paymentnya. Jadi FYI waktu itu aku memilih paymentnya itu melalui via institution. Jadi kalau misalkan kalian memilih pembayaran via institution, itu biasanya nanti institusi kalian atau universitas kalian yang harus memberikan konfirmasi kepada pihak EMGS, either kalian sudah melakukan pembayaran atau tidak. Pada saat itu sebenarnya aku sudah melakukan pembayaran, tapi sayangnya pihak UPM ini belum memberikan konfirmasi lebih lanjut ke pihak EMGS. Jadi 5% dan kuning ini sempat stuck hingga 1 mingguan, hingga akhirnya aku berhasil dapetin kontaknya staff visa UPM. Terus aku minta kontak dan aku nunjukin bahwa aku memang sudah melakukan pembayaran, dan diharapkan pihak UPM ini bisa menindaklanjuti lagi lebih lanjut. Hingga akhirnya sekitar 1 minggu, 2 hari, 3 hari kemudian, alhamdulillah visa progression aku langsung lanjut. Jadi si EMGS memberikan email kepada aku bahwa yes, we have received your payment, seperti itu. Jadi setelah 5% tadi, setelah melakukan pembayaran itu langsung naik ke 15%. Nah, di 15% ini adalah dokumen checking. Di 15% itu adalah dokumen checking di mana tertulis bahwa your document currently being vetted and your institution will be notified on further updating regarding your application. It will take approximately 1 to 4 working days from tanggal 21 bulan 9 waktu itu to submit your application to immigration for file. Jadi di 15% itu si EMGS akan memverify dan mengkonfirmasi whether dokumen tersebut apakah valid, dokumen tersebut apakah sama sesuai dengan yang tertulis dan yang dimasukkan di dalam application tersebut atau enggak. Nah, pas di hari keempat, benar-benar hari keempat working days tersebut, tiba-tiba aku dapat email dari EMGS. Dan di EMGS itu tertulis bahwa aku harus memperbaiki dan mengirim ulang 4 dokumen tersebut yang ada di sini. Jadi otomatis di EMGS itu persenannya langsung jadi 15% kuning. Aku nggak punya contoh screenshotannya, tapi intinya 15% kuning. Waktu itu aku kekurangan dan harus melengkapi 4 dokumen ini, yaitu health declaration form, foto, offer letter, dan academic result. Jadi waktu itu health declaration form itu aku kesalahan centang antara yes dengan no. Terus juga ada foto waktu itu karena pecah. Offer letter juga. Ini karena hal sepele banget sebenarnya. Jadi yang di offer letter tuh tertulis bahwa Bachelor of Communication with Honors, tapi yang aku pilih di EMGS adalah Bachelor of Communication doang. Jadi cuma perbedaan sesepele itu, tapi tetap mereka minta aku untuk mengirim ulang dokumennya ke EMGS dan juga academic result. Nah, setelah 1 hari setelah aku mendapatkan email ini, aku langsung kirim ke 4 dokumen tersebut ke pihak staff visa UPM agar mereka yang mengirimkan ke pihak EMGS. Jadi sebenarnya si institusi kalian atau university kalian juga mendapatkan email itu dari EMGS, seperti itu. Jadi waktu itu
jujur aja waktu itu lama banget prosesnya terjadi, karena setelah semingguan dari aku dapat email 15% kuning dan aku harus mengirimkan dokumen itu, aku tuh kan udah ngirim dokumen dari H+1 dari aku dapat email, tapi pihak UPM belum balas apa-apa hingga akhirnya seminggu kemudian aku minta cross check lagi, aku follow up lagi apakah sudah dikirim apa belum, dan mereka bilang ya sudah dikirim, seperti itu. Nah, akhirnya kan berarti kurang lebih udah 1 mingguan lebih tuh. Setelah itu nggak lama kemudian, aku kurang ingat kapannya, tapi intinya nggak lama dari itu aku dapat email lagi dari IMJS bahwa mereka sudah mereceive dokumen-dokumen yang dibutuhkan melalui email. Jadi ya udah, akhirnya IMJS ku 15% hijau lagi dengan keterangan bahwa dokumen ini sedang di-verify dan sedang di-vetted oleh IMJS. Lalu kembali lagi setelah udah 15% hijau, kita harus menunggu 1 hingga 4 working days dimana IMJS akan nge-cross check lagi. Setelah itu, kalau nggak salah hari keempatnya, aku dapat dari IMJS bahwa aku sudah mendapatkan IMJS approval letter. Jadi maksudnya approval letter ini adalah bahwa IMJS sudah mengecek dokumen kita dan sudah menyetujui bahwa memang dokumen yang diberikan dan dilampirkan itu memang sah dan betul isinya. Next, karena kita sudah melewati 15% tadi, kurang lebih 2 mingguan, dari 15% langsung naik ke 32%. Nah, di 32% ini yang terjadi adalah we are in the process of submitting your student pass application for approval. Alhamdulillah di 32% itu aku tuh sama sekali nggak ada masalah. Jadi contohnya hari ini aku tahu aku 32%, besoknya langsung naik ke 35%. Jadi 1 hari doang dan nggak ada masalah sama sekali. Tapi beberapa teman aku ada yang cerita kalau misalkan di 32% mereka tuh tiba-tiba jadi kuning. Mereka jadi terjeda karena mereka tuh dimintain declaration of accommodation, sedangkan aku nggak diminta. Jujur aku bener-bener bingung kenapa aku bisa hoki nggak ditanyain dan nggak diminta, padahal waktu di IMJS seperti yang kalian tahu di video sebelumnya, aku tuh nggak ada ngelampirin declaration of accommodation sama sekali. Tapi di 32% aku nggak diminta karena besoknya alhamdulillah langsung naik ke 35%, seperti itu. Pas langsung naik ke 35% itu langsung hijau juga alhamdulillah, dimana keterangannya adalah your visa approval letter atau VAL application was submitted to the immigration department for approval purposes. The issuance of your VAL is entirely at the discretion of the immigration department. Jadi basically di 35% ini aplikasi student visa kita sudah mulai merujuk ke imigrasi, karena kan dari tadi kan selalu di handle oleh IMJS, sekarang aplikasinya sudah dipegang oleh imigrasi. Jujur aja kalau misalnya di stage ini aku tuh udah nggak berani untuk nge-cross check dan nge-follow up dengan pihak UPM karena kan sudah ada di tangan imigrasi. Jadi di masa saat ini aku hanya bisa menunggu aja dengan sabar gitu. Biasanya di tahap 35% ini mereka akan membutuhkan waktu 14 working days, I guess, kayak kurang lebih 12 hingga 14 hari, seingat aku ya. Alhamdulillahnya nggak nyampe 14 hari, bahkan hanya 6 hari aja dari pertama kali aku dapet 35%, application aku langsung naik ke 80%, langsung naik ke 80%, dimana keterangannya adalah visa approval letter atau VAL has been approved. Jadi alhamdulillahnya setelah 6 hari, itu termasuknya singkat banget karena rata-rata teman aku ada yang 10 hari, 12 hari, 14 hari, bervariasi lah gitu istilahnya. Alhamdulillah 6 hari itu sudah diterbitkan oleh pihak imigrasi. Jadi di 80% ini kalian tuh akan dapetin file dan juga akan ada guideline untuk menuju Malaysia. Sekarang banyak banget yang nanya, kalau misalkan udah 80% terus kita udah dapet file, apakah file itu bisa kita bawa untuk terbang ke Malaysia? Jawabannya tidak. Even kalian udah dapet travel guideline to Malaysia, it doesn't mean that you can travel to Malaysia quickly enough gitu, karena sebenarnya file itulah yang akan digunakan untuk mendaftar SAFE atau Single Entry Visa, dan SAFE itulah yang harus kalian punya di saat kalian terbang ke Malaysia. Urusan IMJS kalian selama di Indonesia berhenti hingga 80%. Sekarang kalian harus daftar Single Entry Visa melalui e-visa atau juga bisa melalui Kedutaan Besar Indonesia. Berdasarkan pengalaman aku waktu dulu, aku daftar SAFE atau Single Entry Visa menggunakan e-visa, Electronic Visa. Cara daftar e-visa tersebut melalui link malaysiavisa.imi.gov.my seperti yang ada di bawah.
Terus juga kalian harus bayar Rp126 atau setara dengan Rp447.300. Dan lama pengerjaannya e-visa ini hanya selama 2 hari, itu pun maksimal. Tapi alhamdulillah waktu itu aku e-visanya terbit hanya 1 hari aja. Jadi waktu itu aku daftar tuh sekitar jam 8 atau jam 9 pagi, terus jam 4 atau jam 5 sore e-visa aku udah dapet gitu. Jadi, dan ini harus kalian print, dan inilah yang akan kalian tunjukkan kepada pihak immigration. Lalu gimana sih cara daftarnya kalau misalkan melalui Kedutaan Besar Indonesia? Basically kalian harus membuat temu janji dulu melalui link sto.imi.gov.my. Abis itu nanti kalian, setahu aku, kalian harus bayar kurang lebih Rp51.000. Lihat kan, perbedaannya adalah 10 kali lipat dibandingkan e-visa. Jadi nanti si SAFE atau single entry visanya itu akan ditempel di paspor kalian. Udah deh, kalian setelah sudah mendapatkan single entry visa, kalian bisa langsung terbang ke Malaysia. Setelah kalian udah sampai Malaysia, bukan berarti urusan kalian dengan IMJS selesai, seperti yang udah aku bilang tadi. Ingat, IMJS kalian masih 80%, bukan 100%. Di sini banyak banget kekeliruan orang dimana, oh gue udah nyampe Malaysia, gue bisa nyantai, gue nggak perlu bikin student pass segera mungkin. Kalau aku pribadi, jangan, karena beberapa teman aku ada yang overstay di Malaysia karena mereka menunda-nunda untuk proses student pass. Mereka ada yang medical check up sebulan setelah mereka arrive dari Malaysia. Padahal seharusnya kalau bisa secepat mungkin biar urusan kalian selesai dan kalian gak overstay. Berdasarkan pengalaman aku waktu dulu, 2 hari setelah aku datang ke Malaysia, aku langsung melakukan medical check up di UPM, MCU di UPM. Habis itu kurang lebih 3 atau 4 jaman setelah aku melakukan MCU, aku langsung dapat hasilnya. Dan setelah itu, dari hasil MCU itu, besoknya aku langsung mengurus student pass dengan International Center UPM. Jadi mungkin kalian bingung dan penasaran gimana sih cara daftar, dokumen apa aja yang dibutuhkan untuk membuat student pass di International Center di university kalian. Aku akan bikin video secara terpisah karena kali ini kita fokusnya hanya ke persentase si IMJC aja. Oke, setelah kalian sudah mengirimkan semua dokumen termasuk paspor kalian udah diberikan kepada pihak staf visa university kalian, nanti kalau misalkan kalian cek di IMJS kalian, itu otomatis akan naik 90% di mana mereka sudah menerima paspor kalian. Lalu setelah itu dari 90% hingga ke 100%, kalau aku membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan gitu. Jadi setelah 1 bulan, biasanya aku cek di IMJS, ternyata udah 100%. Habis itu 10 hari kemudian kalau nggak salah aku baru datang ke International Center UPM atau International Center University kalian untuk mengambil paspor kalian, iCard atau student pass kalian, dan juga insurance card, seperti itu. So, berakhir sudahlah urusan kalian dengan IMJS. Kalian udah dapat student pass, kalian bisa studi dengan aman, tentram, dan nyaman. Dan hopefully video ini bermanfaat.